Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Miss Dede. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar yang pertama menjelaskan berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi. Yang kedua, mewawancarai lingkungan sekitar tentang energi alternatif. Dan yang ketiga, menjelaskan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, di sini ada percakapan Udin dan Siti. Yuk kita simak percakapan mereka. Wah, senang sekali ya bisa menjadikan lingkungan sekitar menjadi sumber informasi dan inspirasi dalam belajar. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita banyak memanfaatkan sumber daya energi dan perubahannya, kata Udin. Benar sekali. Oleh karena itu, kita harus lebih menghargai sumber daya alam, termasuk sumber energi dan perubahannya. Jawab Dayu nih adik-adik. Adik-adik, banyak sekali loh contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Kita bisa mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi. Macam-macam energi itu sebagai berikut adik-adik. Yang pertama adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. Lalu energi yang kedua adalah energi panas. Nah, energi panas yang terbesar di bumi adalah energi panas matahari. Energi panas ini juga bisa disebut dengan energi kalor. Jadi di sekitar kita itu banyak sekali energi panas adik-adik. Lalu ada energi listrik. Nah, energi listrik ini paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lainnya, seperti bisa berubah menjadi energi panas, bunyi, dan gerak. Itu tadi adik-adik 3 macam energi yang kita pelajari. Nah, energi listrik itu paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini itu bisa diganti ke energi lain, seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal, ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti berikut ini. Yang pertama, ada perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah dengan adanya penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Coba adik-adik, kalau setrika ini tidak dialiri dengan energi listrik, apakah bisa menjadi panas? Tentunya tidak bisa adik-adik. Lalu yang kedua, ada perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi gerak adalah dengan penggunaan AC, kipas angin ya, mobil mainan, mixer, dan blender. Nah, itu kan berubah menjadi gerak adik-adik dari energi listrik. Lalu ada energi panas menjadi energi panas. Contohnya apa nih adik-adik ya? Contohnya adalah sepeda motor ketika dipakai perjalanan jauh, maka akan panas nih adik-adik ya. Nah, itu tadi ya. Ini juga sebenarnya ada perubahan energi dari kimia menjadi panas. Nah, ada
energi cahaya menjadi energi listrik. Contoh penggunaannya adalah panel surya. Nah, panel surya ini menangkap panas dari matahari dan cahaya dari matahari untuk diubah menjadi energi listrik adik-adik. Lalu berikutnya ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya itu pada penggunaan alat pengering rambut atau hair dryer. Lalu ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Itu contohnya adalah menabuh gendang, menabuh drum ya, atau bertepuk tangan. Itu kan bergerak tapi menghasilkan bunyi. Adik-adik, begitu banyak contoh perubahan energi dan perubahannya ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, adik-adik bisa bersama kelompok kalian temukan contoh-contoh lain nih perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, tuliskan hasilnya seperti tabel berikut ini. Nah, di sini Kak Sira sudah memberi contoh nih bentuk perubahan energinya dari listrik menjadi panas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu bendanya adalah ada setrika, microwave, solder, oven, rice cooker, dan lain sebagainya. Lalu dari energi listrik menjadi energi gerak itu ada kipas angin, blender, mesin bor, lift ya, tangga berjalan, mixer, motor listrik, mesin penjahit, vakum atau penyedot debu, mesin cuci, dan lain sebagainya. Lalu contoh untuk energi gerak menjadi energi panas itu adalah menggosokkan telapak tangan. Nah, ketika kalian menggosokkan telapak tangan itu kan kita bergerak ya, dan tangan kita lama-kelamaan akan panas. Nah, berjalan kaki yang jauh itu juga kaki kita lama-kelamaan juga akan merasakan panas. Nah, itu contoh lainnya juga ada adik-adik. Lalu dari energi cahaya menjadi energi listrik tadi contohnya adalah panel surya. Kalau dari energi gerak menjadi energi bunyi ya contohnya adalah bertepuk tangan, lalu getaran pita suara manusia, drummer yang memukul drum, memetik gitar ya, lebah yang berdengung, serta derap langkah orang berbaris itu ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, adik-adik, Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung itu dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya adik-adik. Nah, pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, Sungai Liat, Bangka. Kini listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Nah, pembangkit listrik tenaga surya itu terdiri atas panel-panel. Nah, ini ada ya adik-adik ya ilustrasinya panel ini, panel surya namanya. Nah, panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber utama cahayanya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh WALHI dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warganya. Tujuannya agar warga itu dapat sambil belajar. Nah, dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Nah, Koperasi Hijau ini mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan, sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakatnya. Dengan demikian, warga pun akan aktif nih dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, WALHI juga tidak lepas tangan begitu saja. WALHI turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Nah, itu ya adik-adik ya tentang panel surya. Apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? Nah, pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya atau energi cahaya menjadi energi listrik. Apakah panel surya itu? Nah, ini panel ya, bukan panel ya adik-adik ya. Nah, panel surya adalah alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik.
Berikutnya, perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Nah, perubahan yang terjadi adalah dari energi cahaya menjadi Nah, sumber energi itu akan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal jika dikelola dengan baik adik-adik. Nah, dalam proses pengolahan sumber energi untuk bisa digunakan manusia seringkali mengalami perubahan energi. Coba carilah informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Kalian bisa bertanya kepada narasumber yang ada di sekitar kalian. Boleh orang tua, bapak ibu guru, atau orang-orang lain di sekitar kalian. Lalu kalian buat laporan seperti ini adik-adik ya. Laporan hasil wawancaranya. Misalnya mewawancarai siapa namanya? Di sini Udin misalnya. Pertanyaan yang diajukan apa? Misalnya apakah contoh pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu bertanyanya kepada siapa saja. Nah, di sini contohnya bertanya pada orang tua ya, ketua ini, ketua RT, keponakan, tetangga, dan teman sekelas. Lalu kalian tuliskan apa saja jawabannya. Itu yang dinamakan laporan hasil wawancara. Ini contoh dari Kak Citra ya. Kesimpulannya, banyak pemanfaatan perubahan energi yang ada di sekitar kita. Nah, perubahan energi tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adik-adik, keanekaragaman sumber daya alam itu mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan. Mengapa bisa demikian? Nah, karena adik-adik di sini dengan kita memenuhi dengan adanya sumber daya alam itu mempunyai hasil yang sangat banyak seperti bahan makanan untuk kehidupan manusia. Jadi, jika sumber daya alam itu semakin berkurang, maka kebutuhan akan sulit terpenuhi. Jadi hendaklah kita itu melestarikan sumber daya alam yang ada. Adik-adik, setiap manusia itu ya memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi. Salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak itu akan dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misalnya nih adik-adik ya, ada sumber daya alam minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Nah, oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang itu juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Adik-adik, di sini kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Apa saja sih kewajiban kita? Yuk kita cari tahu bersama. Nah, sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbarui, lama-kelamaan akan semakin berkurang dan akhirnya akan habis adik-adik. Nah, oleh karena itu kita harus melestarikannya. Usaha pelestarian sumber daya alam itu merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Nah, selanjutnya bagaimana cara melestarikannya? Nah, menghemat pemakaian sumber energi adalah salah satu contoh cara melestarikan sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam tidak hanya berfungsi untuk melestarikan alamnya saja adik-adik. Nah, tindakan ini juga bermanfaat untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Contohnya penggunaan bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, asap kendaraan bermotor yang timbul akan menyebabkan yang namanya pencemaran udara. Nah, berikut ini kewajiban kita terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Lalu pemanfaatan teknologi dan peralatan yang benar-benar ramah lingkungan.
lingkungan adik-adik. Lalu menjaga dan melestarikan alam untuk kita itu bisa menjaga juga ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat, kita harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. Karena apa? Tumbuhan inilah yang bisa meresap air adik-adik ya, atau menyerap air hujan yang lalu kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya adalah menggunakan energi alternatif. Jadi inilah kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Lalu hak kita apa? Nah, hak untuk memanfaatkan sumber daya alam itu apa saja? Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbarui, itu bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Nah, setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh nih, pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam itu tidak langsung kita nikmati adik-adik, tapi haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu adalah hak kita dalam memanfaatkan sumber daya alam. Adik-adik, bersama temanmu coba nih kalian identifikasi perilaku orang-orang di sekitar kalian yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya nih, perilaku orang-orang di sekitar kita. Yang pertama adalah yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam, dan contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya di sini yang berperilaku bertanggung jawab adalah menggunakan listrik sehemat mungkin, mematikan listrik bila tidak dipakai, mengambil hasil hutan sesuai keperluan, lalu menerapkan sistem tebang pilih di hutan. Jadi boleh menebang tapi tebang dulu pohon yang sudah tua adik-adik. Berikutnya melakukan reboisasi hutan, memakai bahan bakar fosil sehemat mungkin. Bahan bakar fosil itu misalnya bensin, itu bahan bakar fosil adik-adik. Mengganti bahan bakar fosil dengan biogas, memakai air sehemat mungkin, lalu menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah ke sungai. Ini contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Lalu contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab apa? Contohnya di sini, menyalakan alat listrik walau tidak digunakan, lalu menebang pohon secara sembarangan, ya adik-adik, mengambil hasil hutan secara berlebihan, menggunakan air secara boros, membuang sampah dan limbah ke sungai, menggunakan bahan bakar fosil berlebihan, menangkap ikan dengan bom ikan, nah, memburu hewan langka, mengoleksi tanaman langka, dan merusak terumbu karang di laut. Itu contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab. Adik-adik, sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, baik yang langsung bisa dimanfaatkan maupun yang harus diolah terlebih dahulu, sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, manfaatnya itu dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya adik-adik, sangat bermanfaat sekali. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss ucapkan kurang dan lebihnya mohon maaf, dan Miss akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.